Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam mas, silakan masuk. Masuk ya mas? Iya, Langsung tutup aja mas. tutup aja nggak Oke apa-apa. mas. Yubi mas. Mas Yubi yang Iya. tadi ngechat ya? Iya betul mas. Gimana perjalanannya mas? Lumayan jauh sih mas. Oh emang tinggal di mana mas? Wangka mas belakang. Oh yang sini. Iya. Tapi yang jalan jauh. Sebenarnya deket mas. Yang jalan. Coba jalan mas. Capek. Gimana mas? Masnya kuliah di UIN ya? Iya mas betul. Semester berapa emang? Semester 4 mas. Oh ngambil Iya. jurusan apa? Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi. HES. Terus masnya asli mana sih? Kelihatannya bukan asli sini. Iya mas. Saya bukan anak AMSI mas. Oh, Asli saya Jakarta. Oh asli Jakarta. Iya. Jatim. Asli Jaktim. Yoi. Jaktimnya di mana? Jakarta Timur, Jatinegara, Bintang Pusat Selatan. Oh dekat. RT 4 RW 5 nomor 27. Iya dekat rumah saya itu. Iya dekat. Mas saya mah di Condet aslinya. Lah deket bang. Iya. Jalan kaki nyampe dia tapi capek. Jalan-jalan kaki mas. Mana-mana jalan kaki. Enak banget mas. Enak ya. Iya. Lanjut mas. Haus kali mas. Capek mas habis jalan Biasa. dari rumah. Dari kos. Gimana mas? Datang sini lagi ada masalah apa? Jadi gini mas. Sebenarnya gue pengen konsul sama lu juga ya konsul konsultasi. Sebenarnya sih gue bingung ya mas ya. Lu kan juga sama-sama di Jakarta kan ya. Iya, Lu pasti betul. ngerasain kan kayak lu tuh dianggap sebagai troublemaker. Di mana lu kayak merasa diasingkan gak sih mas? Karena dengan perbedaan kultur kita. Iya, ya selalu waktu di awal-awal pasti selalu begitu. Bentar mas. Ada yang ngomong. Saya matiin lihat. Ayo di awal-awal mah selalu begitu mas. Nah terus nih sebelum kita mulai nih ya mungkin ya. Iya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih untuk asas kerahasiaan dari konselor. Oh, iya. Nah jadi di sini masnya bebas saja bercerita tentang apapun itu, dan ya insya Allah cerita masnya tuh bakal dijaga, dirahasiakan kayak gitu mas. Ya silakan masnya mau cerita gimana, katanya tadi masnya merasa diasingkan di lingkungan kampus. Iya. Terutama di lingkungan kelas saya sih mas. Oh iya, gimana mas? Apa yang mas rasakan? Apa kejadian yang terjadi? Nah, jadi gini mas. Awal mulanya tuh pertama ya karena pertama di kelas saya tuh cuma ada beberapa mahasiswa yang dari luar Purwokerto. Iya terus. Yaitu saya dan Mas Paujan teman saya itu lah. Dan kita tuh emang kemana-mana tuh berdua karena kita sama-sama satu budaya dan satu daerah ya. Yang dari Jakarta walaupun beda pusat dan timur. Kita tuh dari awal tuh bareng dan akhirnya kita sekelas. Tapi pas semenjak kita udah berangkat ke sini, Purwokerto sebelumnya kita di Jakarta. Pas ke sini ternyata bahasa kita dan budaya kita tuh berbeda. Dimana kita dengan nyablaknya, dengan frontal yang ngomong berkata sesuai apa yang kita pikirkan. Dan ternyata pas sampai sini tuh ternyata perbudayaannya berbeda. Di sini tuh mereka lebih berasa, lebih memikirkan perkataan orang. Nah di situ kayak saya ngerasa ih berperan banget, apa guanya yang terlalu berlebihan, apa emang dia terlalu berperan gitu. Tapi ya gue gak terlalu berpikir banyak karena gue ada teman gue yang satunya lagi nih, Mas Paujan ini tuh kita sama-sama nyablak ngomong kayak ya udah apa yang kita pikirin kita omongin tanpa memikirkan masalah itu. Mungkin gue salah tapi menurut gue itu masih di batas wajar, gak terlalu berlebihan. Tapi ternyata di lingkungan kelas gue tuh menganggap bahwa gue ini dan teman gue ini tuh orang-orang yang sangat bermasalah dengan perkataannya, dengan tanpa memikirkan orang, dan akhirnya ya kita diasingkan. Berbeda budaya ternyata dia lebih perasa, lebih memikirkan perkataan orang, sedangkan kita ya bodo amat nyablak semua gua gitu bang. Ya berarti masnya di sini mengalami shock kultur berarti. Iya. Ya kaget dengan budaya sini. Ya terus apalagi yang mas rasain selain diasingkan setelah itu? Ya banyak sih mas, jadi kayak itu sangat berpengaruh buruk banget ya buat saya dan Paujan dalam lingkungan kelas, terutama ketika dalam informasi kita tuh terbatas. Kita tidak bisa mendapatkan informasi dari teman-teman kelas karena mereka tuh mengasingkan kita dengan mereka merasa saya dan Paujan ini sebagai troublemaker, orang yang bermasalah, orang yang benar-benar dianggap sangat bermasalah kepada dirinya atau orang yang di kelas lainnya gitu. Kalau misalnya untuk bahasa kayak gitu, masnya juga ada bermasalah di situ untuk bahasa. Nah untuk bahasa, terutama dalam bahasa kita kan sama-sama orang Jakarta ya. Saya dan Paujan akhirnya kita ngobrol kemana-mana bareng. Kita mengalami masalah berbahasa tuh karena dalam perkuliahan saja yang membuat saya shock adalah
diskusi, dibuat forum diskusi itu dia menggunakan bahasa dia sendiri, bahasa apa kita yang orang bukan arah sini, bagaimana kita memahami pelajaran tersebut sedangkan kita tidak mengerti bahasanya. Nah itu suatu hal yang menurut saya buruk sih, karena seharusnya dalam dunia pendidikan atau kelas itu dia menggunakan bahasa formal atau bahasa Indonesia, bukan bahasa ini. Makanya itu membuat saya shock kultur, membuat saya kaget dengan budaya yang ada di sini. Ternyata di ini tuh dia menggunakan bahasanya pribadi tanpa memikirkan orang yang di luar dari daerah gitu. Berarti di sini saya mengerti maksudnya Mas. Jadi Mas juga mengalami keterbatasan dalam pendidikan Mas. Iya. Nah, lalu apalagi yang Mas rasain awal-awal pindah ke sini? Ya paling ya di budaya sih, menurut saya kaget aja ternyata hal yang saya biasa lakukan itu dia sangat sangat apa ya, bisa dibilang tuh kayak sangat vulgar dan tidak bukan terlalu haru, kasar kalau orang sini haru mungkin ya, kasar dalam bahasa sini, padahal menurut saya itu hal yang biasa gitu. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, mungkin itu yang membuat kita beda, dan itu yang merasa saya diasingkan juga sih Mas. Ya saya mengerti Mas. Waktu awal saya kuliah sini kan juga dengan perkataan gue itu udah termasuk kasar kayak gitu ya. Kasar banget sih Mas, ini gitu pernah? Iya, makanya orang-orang sini tuh lebih ke mudah tersembunyi sih Mas. Iya. Saya mengerti. Ya lalu di sini kan saya bisa simpulkan berarti dari masalahnya Mas mengalami diskriminasi di kelas, terus mengalami perbedaan bahasa, terus lalu juga Mas ya terkendala dalam pendidikannya karena hal itu. Nah Mas ya ada ngerasa lain nggak, seperti kayak kecemasan sosial, terus Mas ya jadi tidak banyak teman di sana? Untuk kecemasan itu yang sangat terpaksa, bagaimana pendidikan saya akan berlanjut ketika saya tidak memahami bahasa tersebut Mas. Dalam perbedaan bahasa ini itu sangat berpengaruh, terutama dalam saya tingkat belajar, dimana kan dalam dosen itu tidak hanya menjelaskan mengenai materi tapi juga membuat kelompok pembuatan makalah, berdiskusi dalam forum. Bagaimana saya bisa memahaminya ketika emang bahasa tersebut yang digunakan adalah bahasa mereka sendiri. Bahasa yang bahasa daerah ya. Ya saya mengerti. Berarti di sini Mas saya juga mengalami kecemasan sosial. Iya. Nah dari tadi masalah yang sudah Masnya sampaikan dan saya simpulkan di sini Masnya mengenai kena dampaknya dari kecemasan sosial itu sendiri, terus kena diskriminasi oleh teman-temannya Mas, terus juga Masnya mengalami kendala di akademik karena perbedaan bahasanya. Nah, lalu upaya apa yang Mas sudah lakuin dari semua masalah itu? Makin kesini sih saya makin harus memahami ya, karena saya tuh kayak seperti berbeda tempat yaitu berbeda orang, mungkin seperti itu ya kata orang. Saya dengar banyak pendapat, tidak hanya dari Mas, dari kakak-kakak saya, dan saya di sini tuh berusaha, lagi upaya yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk meningkatkan sosial saya dengan masuk ke organisasi-organisasi yang ada di kampus, karena organisasi di kampus itu tidak hanya oleh orang-orang saya saja, namun juga ada orang-orang yang dari daerah ini, dan itu bisa membuat saya berlatih dalam berbahasa. Upaya saya seperti itu Mas. Berarti Masnya juga sekarang lagi mulai beradaptasi gitu ya, dari perbedaan di sini ya. Iya. Jadi Masnya juga lagi belajar budaya baru di sini. Budaya baru betul. Nah untuk awal-awal berarti Masnya selalu membawa budaya Mas yang ada di Jakarta. Iya betul Mas. Kayak contohnya apa Mas? Contoh budaya apa Mas kira-kira? Ya dari perkataan Mas gitu ya. Mungkin Masnya terlalu vulgar sampai mereka tuh juga sakit hati sampai Masnya juga merasa didiskriminasi karena omongan yang Mas gitu. Nah terus dari situ upaya atau perilaku Mas pada mereka itu seperti apa? Apa Masnya malah mengasingkan diri atau Masnya ikut sama mereka, tetap kayak berusaha untuk minta maaf dan berusaha untuk bergaul sama mereka? Untuk saat ini untuk lingkungan kelas sendiri sih saya belum Mas, karena memang menurut saya itu bukan hal yang saya lakukan salah, karena emang itu bukan hal yang salah dan bukan hal yang menyimpang Mas. Cuman perbedaan bahasa, apakah itu menjadi kesalahan kan enggak Mas menurut saya Mas. Makanya saya masih mengasingkan diri sih, tapi ketika ada orang yang ingin berbicara dengan saya ya saya tanggapi, tapi ketika tidak ya udah saya menjadi asing dan saya jadi pendiam di kelas. Apakah Masnya sudah
uh, menyampaikan kepada mereka gitu tentang dirinya Mas, atau ya membuat mereka mengerti lah, memberikan mereka pemahaman gitu. Nah, Berusaha memberikan mereka pemahaman. yang menjadi keterbatasan saya juga karakter saya dan sifat saya ini adalah sifat yang tidak bisa memberikan validasi diri saya kepada orang lain, karena ketika kita tidak ditanya apa kita menjawab. Nah, oleh sebab itu ketika tidak ada orang yang bertanya kenapa sih lu jadi kayak gini, kenapa lu begini, itu saya akan menjawab ketika ditanya. Tapi ketika nggak ada, kenapa saya harus berkuat-kuat, wah beda ini bahasa gue kayak gini, emang salah? Enggak, selagi emang itu bukan bahasa bukan sesuatu yang menyimpang, kenapa gue harus minta maaf? Makanya kayak keterbatasan gue pun juga nggak hanya di bahasa saja, tapi dari diri gue sendiri, karakter gue yang ternyata yang menurut gue tuh gue harus kayak ya harus gimana ya, tuh gue susah banget rangkai katanya mas, maaf mas. Nggak, Mas minum aja dulu silakan. Kayak gue tuh nggak bisa validasi diri gue sendiri, kayak gue gini loh orangnya tanpa ditanya. Tapi kalau ada yang menanya langsung, lu sih kenapa kasar kayak gitu, bahasa lu kayak gitu, apa sih yang sebelumnya pernah terjadi, atau emang dari daerah lu kayak gitu, nggak ada yang pernah nanya. Makanya ya selagi nggak ada yang nanya, saya ngapain harus berkoar-koar menjelaskan diri saya kepada orang lain gitu loh mas. Ya berarti saya mengerti di sini dari Masnya juga tidak ngasih pemahaman mereka gitu. Ya lalu dari Masnya nih, kan Masnya masih diasingkan ke sini. Ya apakah Masnya nggak risih atau merasa terganggu gitu dengan kesehatan mentalnya Mas? Mungkin ya tetap sedikit terkena ya mental saya, karena itu benar-benar kayak mempengaruhi pola pikir saya juga, karena pembelajarannya tidak bisa saya cerna. Pertama itu poin pentingnya adalah dalam kelas ada itu, tapi untuk sosial saya juga tidak kurang, karena dalam lingkup kampus itu ada yang nama organisasi Jabodetabek juga yang membuat saya bisa berdiskusi dan ngobrol bersama orang-orang Jakarta. Oh iya, itu saya pernah dengar itu. Ya, betul mas. Nah berarti upaya Masnya untuk mengobati rasa sakit hati Mas itu berada di situ. Iya benar, Untuk berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan sama Mas. ya, itu daerah dengan saya. Nah mungkin Masnya mau nggak gitu kayak Masnya cepat buat beradaptasi di sini supaya nggak ada gangguan lagi dalam masalah pendidikan Masnya, terus juga masalah mental Masnya. Gimana tuh mas kira-kira mas? Ya mungkin Masnya bisa dengan cara 4 tahap nih. Yang pertama itu kebahagiaan, kekecewaan, terus pembelajaran, sama itu lagi itu keberhasilan. Jadi dari sini itu 4 tahap. Yang pertama itu dari kebahagiaan Mas ketika berada awal dari di kota ini. Ketika baru pertama nyampe pasti Masnya merasa wah bahagia banget nih, kayak akhirnya gue bisa rantau di kota ini. Betul. Nah terus mungkin setelah beberapa bulan atau beberapa minggu di situ Masnya mungkin mengalami kayak kecewa dengan orang-orang terdekat yang setelah mengenal Mas lebih jauh, terus tiba-tiba dia pergi ya kan. Iya. Dengan cara diasingkan seperti itu. Nah terus dengan pembelajaran di sini masih bisa belajar juga dari mereka, kayak masih bisa ikutin acara mereka, kayak ya budaya mereka lah. Kayak di sini ada acara budaya apa, atau masih lebih sering bergaul dengan orang-orang lokal. Itu juga masih bisa belajar. Itu akan lebih mempercepat dan mempermudah Masnya untuk beradaptasi di sini. Nah untuk keberhasilan sendiri itu nanti Masnya yang bisa rasakan sendiri gimana caranya. Nah, Masnya mau mencoba nggak daripada Masnya terhambat di proses pembelajaran juga? Iya mas, karena saya udah mulai sedikit bergerak ya dengan upaya saya yang tadi dijelaskan. Mungkin saya akan mengikuti bagaimana budayanya dan imbrung lah atau bersosialisasi dengan orang sini, dan saya mengikuti mereka. Itu mungkin saran dari mas, mungkin saya akan terima dan itu sangat membantu mungkin ya. Dan untuk hasilnya saya juga belum tahu apa, karena saya belum sampai tahap itu. Oh iya, ya udah mungkin di sini dari Masnya ya
mungkin saya bisa ngasih waktu ke Mas kalau misalkan Mas mau berubah dengan cepat ya. Iya. Mau gimana? Ya boleh mas, gimana saya? Ya mungkin kalau misalkan nanti saya kasih waktu dalam jangka 1 bulan, Mas ngelakuin dengan cara itu, tahapan-tahapan itu, langkah-langkah itu, coba Mas berinteraksi, banyak-banyak berinteraksi, atau memberikan Mas yang mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman kelasnya Mas biar di sana bisa saling mengerti gitu, terciptanya juga toleransi antara budaya. Kan kalau misalkan sekarang masih didiskriminasi kan karena nggak ada toleransi budaya, dari mereka tidak mengerti, dari Masnya juga tidak mengerti. Coba mengalahkan egonya dari Mas sendiri, kayak gitu Mas. Gimana? Kalau Masnya mau mencoba melakukannya, Mungkin mas. siap? Iya. Dalam jangka waktu sebulan gimana? Atau Masnya mau lebih cepat atau lebih lama? Nanti saya bakal selalu follow up tahu Mas. Mungkin untuk pemahaman ya, kita bisa memahami, saling memahami itu mungkin saya bisa ya kalau ada budaya, tapi untuk memahami dan pembelajaran mengenai bahasa mungkin agak sulit mas, karena pembelajaran bahasa Indonesia yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester dari kelas 1 SD sampai kelas 12 aja kita masih belum paham betul menggunakan koma, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar aja itu susah, apalagi saya harus mempelajari bahasa baru. Ya benar, saya juga mengerti Nah, itu karena saya juga merasakan ya, betul. ya. Ya udah, berarti mungkin untuk ini biar cara mengatasi kecemasan Masnya dan supaya Masnya itu juga bisa berhubungan baik dengan teman-teman sebaya di sini ya. Ya mungkin bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan itu. Ya mungkin saya beri jangka waktu 1 bulan, nanti saya akan menanyakan pada Masnya lagi follow up apakah Masnya sudah membaik atau gimana. Baik baik. Ya, Oke mas, doain ya mas. iya, berarti Masnya besok coba minta maaf ya sama teman-teman ya. Kita mau gimana sih, gue bingung kata apa. Katanya Memberikan pemahaman aja Mas pada mereka kalau misalkan Masnya tuh karena masih baru di sini dan masih dari budaya yang berbeda, jadi mohon maaf kalau misalkan ada perkataan gua yang nyakitin mereka gitu. udah nunggu lebaran ya mas. Iya boleh kalau misalkan menunggu lebaran, tapi juga kayaknya Gengsi sama aja. juga saya bang, bilang minta tiba-tiba minta maaf, kayak kesannya saya salah banget loh mas. Saya bingung banget ini sekarang. Ya, daripada dari Masnya selalu diasingkan di kelas, nggak dapet apa-apa dari proses pembelajaran kan? Atau forum diskusi. Dan saya nggak suka banget sih informasi jadi terbatas banget mas. Ketika ada jadwal tugas ini saya nggak kebagian gitu mas. Ya saya mengerti sih, saya mengerti. Makanya dari Masnya sendiri yang mulai. Kalau misalkan memang Masnya mau untuk terus berkembang di sini, gimana? Boleh Mas? Bisa? Oke. Nggak mungkin juga saya pindah ke kuliah karena ini doang. Iya betul lah. Kan Masnya orang Jakarta kan? Masa begitu aja nggak bisa? Di Jakarta banyak budaya padahal yang masuk juga ke sana. Nah, di sana lebih banyak toleransi budayanya kan. Nah, tapi kan di sini lebih minoritas, di sini bukan kota. Kalau menurut saya wajar hal itu terjadi. Mungkin kalau di Jakarta, orang merantau ke Jakarta mungkin banyak juga yang mengalami shock culture kalau memang dia dari desa. Ya seperti halnya seperti itulah ya, anak kota ke sini, anak desa ke sana, ya sama-sama mengalami shock culture juga Mas. Iya mungkin ya, saya nggak Iya. merasa apa. Yang saya rasakan ya ini sekarang bingung saya sekarang. Apa ya? Boleh Mas kalau misalkan nanti Mas ya Saya langsung tadi mulai. belum. Oh iya, makasih ya Mas ya. Ya. Gimana? Sudah bertekad untuk hal itu Masih saya coba sih mas, mental saya belum siap banget mas. Gak apa-apa. Saya nggak siap mental saya buat kayak menjatuhkan, menurunkan diri saya serendah mungkin untuk minta maaf kepada hal yang tidak saya salahkan. Saya masih bingung mas. Gimana ya? Ya Boleh, itu Mas, boleh nggak? boleh silakan. Makanya di sini saya pengertian dari Mas ya. Jadi mungkin dari Masnya dulu siap-siap. Kalau misalnya memang Masnya mau atau masih bisa cari momen pas Lebaran Idul Fitri nanti. Itu bisa lama Mas, 1 tahun lagi ya. Ini udah baru kemarin mas ya.
Ini saya harus coba, Mas, beradaptasi dengan lingkungan sekolah dulu ya, karena itu lingkungan sangat berpengaruh pada diri saya sih. Coba ajak teman-teman Mas buat seperti itu juga, teman Mas yang di kelas tuh coba ajak buat seperti itu. Ditambah temen Ya, saya yang satu lagi tuh, Mas, yang tadi saya bilangin, Mas Paujan, Ah, pernah balik sini, Mas. Ya mungkin dia ngerasain apa yang saya rasakan dan tidak nyaman, makanya dia lebih nyaman di rumah. makanya dia nggak pernah balik sampai Mm-mm. sekarang. Udah berapa minggu dia balik? Iya, pas kena kelar liburan dia langsung balik, Oh, kalau liburan langsung balik langsung balik sampai sekarang. ke Kalang. Dan dia bilang sebenarnya nanti juga setelah liburan, Mas, ya, Mas, dan udah benar-benar Hamin masuk kuliah. Paling Hamin jam, Mas, dia datang paginya. Biasa dia mah gitu. berarti emang dia benar-benar mengalami hal yang sama Mama, dan mungkin lebih parah daripada Mas. enggak, sebenarnya enggak. Cuma beda karakter kita aja yang membuat ya saya kuat-kuatin, sedangkan dia nggak kuat. Mungkin mental dia lebih cemen ya. Mm-mm. berarti. Betul, Bang. Ya udah, mungkin dari Masnya dicoba dulu, silahkan. Kalau misalkan memang itu nyaman, jalan itu nyaman sama Mas, silahkan dicobain. Tapi kalau misalkan memang ngerasa kurang nyaman, nanti bisa konsul lagi ke saya. Coba Kita cari masalahnya, solusinya bareng-bareng ya. siapa? Oke, Udah? siap. Ya. Tutup ya sesi konselingnya. Apa ada lagi? Nah, cukup. Cukup. Ya udah kita tutup ya Mas. Ya. Untuk sekali lagi saya ingetin bahwa sesi konseling kita ini rahasia, jadi nggak ada yang tahu siapapun itu. Mungkin dari saya kalau ada perkataan yang salah mohon maaf. Assalamualaikum ya Mas. Waalaikumsalam. Saya pamit, Mas. Saya langsung buru-buru. Iya udah. Ada jadwal tawuran. Iya. Hati ya Mas ya. Jangan lupa bayar. Nah, hapus closing